Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih telah mengikuti Hobas Channel khusus Talkshow pada saat ini. Karena kami sangat berterima kasih atas partisipasi dan dukungan kita sekalian. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan bisa dikatakan tokoh pemuda dari HKBP Perumnas 2 Bekasi. Dan dia juga adalah ketua Persekutuan Naposobulu atau Pemuda Distrik HKBP Distrik 19 Bekasi, yaitu Ketua Mian Sinaga. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan dia seputar pelayanan dan juga usahanya khususnya di bidang perkopian. Kita tahu pada saat ini, pada masa pandemi atau COVID-19, kita dituntut untuk melakukan usaha yang kreatif yang bisa mendatangkan kesenangan juga sukacita melalui hobi, tetapi juga mendapatkan istilah sekarang cuan untuk ke kantong kita masing-masing. Kita tidak akan berlama-lama, saya akan berbincang-bincang, kita semua akan mendengarkan apa yang menjadi motivasi ataupun juga latar belakang Ito Mian Sinaga dalam mendirikan Forga Coffee ini. Shalom Ito. Shalom Inang, shalom semuanya. Terima kasih atas pertemuan ini, kami sangat senang sekali diberi kesempatan untuk berbincang-bincang. Kita langsung hadir di Forga Coffee dan yang menjadi semangat khususnya pasti bagi seluruh pemuda HKBP. Sebenarnya apa sih itu yang mendasari atau latar belakang mendirikan Forga Coffee ini? Sebelumnya memang aku sendiri sebagai tokoh pemuda di sini, yang pertama adalah latar belakang ketika saya menciptakan ini adalah bagaimana saya mengeksplor tentang potensi pada diri saya sendiri. Kemudian bagaimana saya mengemas dengan baik terkait produk yang kami ciptakan. Saya juga melihat mulai dari berangkat dari diri saya sendiri, saya mulai dari penikmat kopi, kemudian saya ikut terjun langsung di dalam sini pun banyak progres yang memang saya lewatin. Mulai dari proses dari pembangunan tersebut hingga akhirnya sampai sekarang. Jadi memang latar belakang itu yang memang ketika saya masih mahasiswa saya sudah terlibat untuk menjadi di dalam usaha itu sendiri. Nah, kemudian saya juga coba mengeksplor mulai dari melihat kopi-kopi mana yang menjadi tren masa kini. Kemudian saya coba melihat dari aspek-aspek mana yang bisa saya ambil dari situ. Kemudian saya packaging dalam tempat saya pribadi di sini. Dari dulu ternyata memang sudah peminat kopi ya? Iya, kebetulan memang. Jadi memang berawal dari mahasiswa yang memang suka nih sama kopi, ibaratnya gitu nih. Kalau kita jadi kayak itulah. Mulai dari melihat dari teman punya usaha kopi, memang terkesan kalau di saat ini memang terkesan banyak kedai coffee shop apalagi di lingkungan ini. Tapi bagaimana saya menggali untuk menjadi pembeda di sini, nah seperti itu. Jadi memang dasar itu yang membuat saya untuk terpacu untuk gimana mengeksplor dirinya untuk kemas di sini. Tapi kenapa kopi sih itu bukan usaha lain gitu? Kenapa pengen buka usaha kopi? Memang kalau untuk coffee shop sendiri, nah, saya mulai dari penikmat, kemudian saya melihat banyak relasi komunitas yang di sini bisa diciptakan. Jadi melihat dari itu, saya bisa mendapatkan pelajaran tersebut dari relasi-relasi yang mungkin dari komunitas-komunitas di sini. Karena banyak ide kreatif yang muncul dari kopi itu tersendiri menurut saya pribadi. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa belakangan ini memang banyak didirikan atau keluar bentuk-bentuk coffee shop. Nah, menurut itu kalau melihat situasi ini, bagaimana perkembangannya selama ini? Soalnya saya pernah baca dan dengar, khususnya pada masa pandemi ini, coffee shop itu ada yang tutup gitu loh, ada yang tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi artinya apa yang menjadi metode apa begitu perkembangan ini bisa berjalan dengan baik, khususnya coffee shop itu ini sekarang kami lihat sampai sekarang masih bisa berjalan dengan baik, di mana kuncinya gitu, kunci kesuksesannya gitu. Iya, memang Ina, lihat dari itu semua banyak kedai coffee shop termasuk teman lingkungan sekitar saya pun banyak yang memang tidak mampu menjalankannya.
Tapi memang saya lihat dari itu semua Inang, kunci yang pertama menurut saya adalah konsisten dalam pengembangannya Inang. Jadi melihat dari situ saja, mungkin kayak bagaimana ketika dia bisa konsisten di situ, bisa mengeksplor apa yang bisa menjadi sarana dia penunjang. Jadi untuk sarana penunjang sekarang memang kita dapat dari startup seperti Shopee Food, Gojek, dan Grab, itu yang memang menjadi salah satu strategi yang harus kita ikuti juga kita sebagai betul Inang. Jadi dari situlah kita mengambil langkah, di situlah pertama. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Coffee Shop ini menjanjikan ya itu ya, untuk lebih mendapatkan keuntungan atau laba atau bagaimana, atau itu sebenarnya tergantung daripada strategi atau cara kita bagaimana? Menurut saya memang ini menjadi salah satu sarana untuk kayak strategi juga gimana gali. Jadi memang benar-benar berangkat dari gimana saya mengeksplor tentang untuk mengimplementasikan di sini. Jadi memang itu saja yang bisa saya bawa. Kemudian melihat dari itu semua itu bisa kita kemas mulai dari strategi, perencanaan, analisa yang baik. Jadi itu bisa berjalan maksimal Jadi lebih ke bagaimana tersistemnya dalam perjalanannya gitu. Inang boleh tahu nggak kira-kira ada berapa banyak karyawan? Kalau sekarang kita total di 7 orang Inang. Jadi lain mengemas menjadi produk seperti ini, memang kita juga ada roastery yang benar-benar dari biji kopi dari hijau hingga akhirnya menjadi biji kopi yang bisa kita kemas seperti ini Inang. Jadi benar-benar dari roastery itu kita ada 1 orang, kemudian di kitchen kita ada 2 orang, dan pelengkapnya untuk menjadi barista. Kira-kira hambatannya apa itu selama ini dalam pendirian atau menjalankan bisnis ini? Kira-kira mengenai hambatan memang banyak sekali Nang, mulai dari faktor-faktor kecil, mulai dari mungkin terhambat mulai dari situasi COVID sekarang, kemudian terbatasan orang-orang yang ingin berangkat ke sini, banyak hambatan, tapi itu dia Nang, balik lagi gimana kita konsisten menjalankan ya, yakin ya. Iya Nang. Ya, jadi kita tadi sudah mendengarkan bagaimana perjuangan pergumulan Itomian Sinaga untuk mengembangkan bisnis ini, yaitu coffee shop mereka, yaitu Forga Coffee, melalui setiap tantangan dan pergumulan yang dihadapi, tetapi dengan kerjasama para karyawan, juga doa dari orang tua, Itomian Sinaga dapat melanjutkan ini hingga sampai saat ini. Nah, begini nih Ito, bagi pemuda-pemudi yang mendengar kita pada saat ini, mereka ingin tahu nih, motivasi yang bisa menyemangati mereka juga gitu loh, untuk bisa, wah dia aja bisa gitu ya, untuk membangkitkan suatu usaha melalui dari hobi dan kerja kerasnya. Bisa nggak motivasi apa yang bisa menyemangati pemuda-pemudi kita di luar sana untuk dapat mengikuti jejakmu? Yang pertama itu ada terus berinovasi, kemudian terus menggali potensi pada dirinya, dan usaha kerja keras itu yang pasti. Jadi menurut saya kalau 3 itu sudah kita jalankan, itu bisa menjadikan hasil yang maksimal buat apa yang kita jalankan menurut saya itu. Terima kasih Itomian Sinaga telah bersama dengan Hobas Channel dalam talk show pada saat ini. Kami juga berterima kasih bisa hadir di coffee shop kita ini. Semoga sukses, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khususnya pemuda HKBP, pada saat ini kita sudah mendengarkan bahwa dimulai dari niat, keinginan, dan juga keyakinan bahwa apapun itu usaha yang kita rencanakan, itu saja mengandalkan tangan Tuhan, itu akan dapat berjalan dengan baik. Kita semua pasti ingat tokoh atau presiden kita yang pertama pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Berikan 10 pemuda, berikanlah kreativitasmu, berikanlah perhatian, wahai pemuda-pemudi Naposobulung HKBP, khususnya HKBP Distrik 19 Bekasi, engkau akan mengguncang dunia, engkau mengguncang gereja untuk melakukan hal-hal yang sangat menghasilkan buah iman yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Salam Hobas.